warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Didila Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan pertolongan korban keracunan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu keracunan. Jadi, keracunan adalah kejadian di mana terpaparnya zat kimia ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan bisa sampai kematian. Berdasarkan cara masuknya, racun itu menjadi 4, yaitu pertama, racun yang tertelan, di mana racun ini masuk melalui saluran pencernaan. Yang kedua, racun yang terhisap, di mana ini masuk melalui saluran pernafasan. Yang ketiga, yaitu racun yang terserap melalui kulit. Dan yang terakhir, racun yang melalui suntikan. Biasanya, gejala keracunan yang umum terjadi itu mual, muntah, atau diare. Kondisi yang perlu diwaspadai adalah diare yang lebih dari 3 hari, demam yang tinggi lebih dari 38,6 derajat, sulit berbicara atau melihat, dehidrasi parah, bahkan urin berdarah. Setelah seseorang terpapar racun, maka akan muncul kumpulan atau tanda gejala yang disebut toksidrom, di mana gejala ini dapat membantu dalam menegakkan diagnosis ketika zat pemapar tidak diketahui secara pasti. Adapun tindakan yang dapat dilakukan apabila menemukan korban keracunan, yaitu pertama, siapkan alat seperti air bersih, sikat, gunting, sampel NOx atau NRBM, tabung oksigen, susu, selang NGT apabila keracunan melalui saluran pencernaan, handscoon, dan APD yang sesuai dengan kondisi bahaya korban. Yang kedua, tenangkan pasien dan beritahu tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, evakuasi korban di tempat yang aman. Selanjutnya, kaji jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Apabila terdapat masalah, maka segera lakukan tindakan penanganan. Ketika jalan nafas dan pernafasan korban sudah aman, barulah dilakukan koreksi terkait gangguan hemodinamik, nadi, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Selanjutnya yaitu kajian keracunan. Informasi yang harus dikumpulkan dengan lengkap biasanya meliputi jumlah orang yang terpapar, tipe, dan rute pemaparannya. Selain itu, data di mana pasien ditemukan, kemasan obat yang ada di sekitarnya, bau atau benda yang tidak bisa tercium, pekerjaan pasien, tanda-tanda percobaan bunuh diri. Lakukan pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan pakaian pasien dan memeriksa setiap bagian tubuh pasien seperti sela jari, lapisan kulit, dan lain sebagainya. Pemeriksaan fisik ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu seperti pemeriksaan luar meliputi pemeriksaan sianosis, kemerahan, kering, tanda-tanda luka pada kulit seperti luka lecet atau bekas jarum suntik. Selanjutnya, pemeriksaan mata meliputi ukuran pupil, nistagmus, refleks cahaya, atau juling atau lakrimasi yang berlebihan. Selanjutnya, pemeriksaan mulut meliputi hipersalivasi atau mulut yang kering sampai dengan orofaring. Selanjutnya yaitu pemeriksaan paru meliputi bronkorea, suara napas tambahan, dan sesak. Dilanjut dengan pemeriksaan jantung untuk mengetahui ritme denyut jantung maupun keteraturan. Lalu bising usus dengan retensio urin, kram, dan kekakuan perut. Selanjutnya yaitu refleks fisiologis dan patologis, evaluasi saraf kranialis, koordinasi serta tonus otot, dan dilakukan dekontaminasi, di mana dekontaminasi ini salah satu upaya untuk mengeluarkan zat racun dari dalam tubuh dengan proses dilakukan sesuai dengan lokasi atau masuknya racun di dalam tubuh. Dekontaminasi yang pertama yaitu dekontaminasi mata, di mana mata harus dibilas atau diirigasi dengan air bersih atau cairan isotonis NaCl 0,9% selama 15 menit dengan suhu 15-35 derajat Celcius setelah diberikan obat anestesi seperti antokain tetes mata sampai racun yang mengenai mata berkurang atau hilang. Lalu ada dekontaminasi kulit. Basahi kulit dengan air mengalir sampai melepas baju, bilas dengan air hangat yang banyak sembari memberikan penanganan standar luka bakar. Kemudian
sikat dan bersihkan bawah kuku serta rambut. Lakukan pengontrolan 24 sampai 27 jam dan hari ketujuh. Selanjutnya yaitu dokumentasi saluran cerna. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu muntah dengan memberikan susu untuk anak sebanyak 100 cc, dewasa 200 cc, di mana dosis ini dapat diulang apabila korban tidak muntah selama 30 menit. Yang kedua yaitu bilas lambung. Metode ini biasanya menggunakan alat yang disebut pipa nasogastric top atau NGT, di mana pasien berbaring di posisi miring ke kiri. Lalu yaitu lakukan evaluasi, dan yang terakhir lakukan transminasi. Sekian dari saya penjelasan tentang pertolongan korban keracunan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.